Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dekor Academy. Nah, hari ini kita sudah ada di kebun ya. Nah, ini kita mau panen jeruk sankis. Nah, di musim corona ini musim yang sangat-sangat bagus buat kawan-kawan untuk meningkatkan imunitas ya, karena mengandung vitamin C. Menurut Pak Wan gimana Pak Wan untuk yang Jadi alhamdulillah saya ada kesempatan bisa berkunjung ke kebunnya Pak Andri. Jadi jeruk sankis ini sumber bibitnya asalnya dari Garut, dan alhamdulillah di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut ternyata hasilnya luar biasa, ini bagus, kandungan vitamin C nya tinggi. Ini salah satu contoh tanaman kalau adaptif di satu kawasan dia akan memaksimalkan buahnya. Cuman ini ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan, seperti ada serangan-serangan ini, tapi masih di bawah ambang ekonomi, masih bisa diatasi. Nah, kemudian kedepannya di sela-sela ini insya Allah kita tumpang sarikan dengan jahe merah. Jahe merah ini dengan jarak tanam 70 x 40 itu punya potensi sampai 20-25 ton dengan harga kisaran di angka 30 sampai 45 tingkat petani. Jadi ini investasi yang sangat luar biasa, dalam setahun hitungannya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi kalau anggap saja 20 ton kita kalikan 30.000 itu nilainya hampir 600 jutaan Pak ya. Ini luar biasa, ini satu pajero kawan-kawan bisa beli. Mudah-mudahan di kebun berjamaah ini nanti kita bisa maksimalkan lagi. Alhamdulillah hari ini saya panen jeruk sankis ya. Ini alhamdulillah saya dengan Pak Wawan bersama para teman-teman yang ada di sini kita panen jeruk sankis sekitar ada hampir 8 karung ya. Nah ini baru 9 karung. Nah ini hanya baru sepersekiannya, masih banyak yang belum kita panen. Dan insya Allah ini kawan-kawan dengan kondisi seperti ini corona, mudah-mudahan ini ngebantu, khususnya banyak kandungan vitamin C-nya ya. Yang berminat nanti bisa ke regional. Kawan-kawan sekalian, kita lanjut dengan pohon kopi ya. Ini jenis kopinya kopi Arabica. Nah, seperti apa jenis kopi Arabica ini? Tentunya di sini ada ahlinya Pak Wawan, mungkin dijelaskan kaitan dengan jenis kopi kita ini. Ya. Jadi ini salah satu komoditas kopi terbaik di Indonesia. Jenis Arabica ini dia mampu hidup di ketinggian di atas 800 mdpl. Nah ini kopi yang nomor satu yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kopi Arabica ini ditanam di bawah, katakan di bawah 500, ini tidak akan keluar rasa khas kopinya. Nah perlu diceritakan juga, dalam satu full cherry ini mengandung biji kopi dan kulit. Nah, dalam prosesnya ini ada beberapa proses. Yang pertama ada natural proses, yaitu dengan penjemuran. Nah, kemudian ada lagi proses yang disebut full wash. Full wash itu dia setelah dipanen itu kemudian direndam dan kemudian kulitnya dilepas. Nah, itulah teknologi selama ini untuk memperbaiki cita rasa kopi itu melalui jalur full wash, jadi melalui perendaman. Nah ini di kebun Pak Andri ini alhamdulillah ini kopi insya Allah nanti hasil yang kedua ya Pak Andri ada yang dibagikan ya. Nah, untuk investor kebun berjamaah ini, jadi nanti kita akan kuasai hulu dan hilir. Jadi nanti kita punya produk dekor dari berupa komoditas kopi yang siap seduh, dan ini rasanya luar biasa. Karena ciri Arabica ini kopi dia ada rasa asam-asamnya, ada manisnya, kemudian pahit itu sebetulnya bukan identitas kopi, tapi dari hasil roasting atau penggilingan berupa batok atau kulit yang kerasnya. Nah itu kan. Oke, alhamdulillah kawan-kawan ya, ini bisa saksikan kopi kita sangat subur, dan ini sekitar sudah hampir 1000 batang ya Pak ladangnya, dan rencana nanti kita akan tambah lagi sekitar 500 batang. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di lahan ini. Oke kawan-kawan sekalian, untuk tanaman
berikutnya ini ada jambu Jamaika. Nah, seperti apa jambu Jamaika nanti dijelaskan oleh Pak Wawan. Ya. Ini salah satu komoditas juga yang dikembangkan di kebun daerah Cipanas. Ini jambu Jamaika dari sambung pucuk. Nah, sambung pucuk ini kelebihannya dia cepat panen karena tunas yang diambil itu dari indukan yang sudah berbuah. Dan ini salah satu komoditas juga yang layak diperhitungkan karena selain mengandung vitamin C tinggi, jambu ini adalah makanan paling favorit di Indonesia. Nah, ini salah satu komoditas yang layak dikembangkan dan tetap arahnya kita organik supaya ramah lingkungan dan produk itu sehat dan menyehatkan. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Ini ada tanaman alpukat. Ini alhamdulillah satu hamparan juga dengan kopi, dengan jeruk sankis, dan ini ada alpukat. Bisa dibantu jelasin ya. Ini alpukat ini salah satu komoditas tanaman hortikultur berupa buah-buahan yang layak dibudidayakan. Karena dilihat dari nilai ekonomisnya, alpukat ini pangsa pasarnya paling bagus di antara buah-buahan yang lain. Nah, ini di situ ada bekas okulasian sambung mata tunas. Ini diperkirakan 4-5 tahun juga bisa berbuah, dan sekarang alhamdulillah sudah keluar bunga. Bisa dilihat, ini bunga udah mulai muncul. Insya Allah ini perdana ini bisa nyampe 70 kg ke atas. Nah, ini yang dikembangkan buah alpukatnya di kebunnya Pak Andri. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi sahabat-sahabat semuanya. Oke, kita lanjut ke tanaman berikutnya. Baik kawan-kawan sekalian, ini kita lanjut pohon selanjutnya. Ini ada pohon sirsak ya. Nah, seperti apa itu pohon sirsak, Pak On bantu dijelaskannya. Jadi pohon sirsak ini adalah salah satu pohon buah yang mengandung vitamin C. Jadi kaidah mengandung itu berarti yang bisa merubah vitamin C itu adalah sistem metabolisme tubuh. Jadi ini masih mengandung. Nah, kemudian ini pohon sirsak, salah satu komoditas di kebunnya Pak Andri. Ini bibit sirsak ini dari biji. Nah, reproduksi dari biji ini ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya ini biji ini adalah fenotip 1. Jadi antara persilangan antara jantan dan betina. Nah, biji ini kemudian lahirnya ini generasi berikutnya. Cuman kelemahannya ini usia 3 tahun baru muncul berupa pentil 1. Tapi kelebihannya ini bisa mengalahkan produktivitasnya dari bibit jenis okulasi ataupun sambung pucuk lainnya. Jadi inilah jangan pernah menyerah menanam biji. Jadi hijaukan bumi Indonesia dengan menanam biji. Insya Allah ini akan berkah. Jadi kita jangan terpaku oleh bibit asal okulasi atau apapun. Yang penting kita punya lahan, tanam. Insya Allah nanti akan menghasilkan. Tentunya kita rawat tetap ramah lingkungan dan tetap menggunakan eco farming. Teman-teman sekalian, ini sebagai referensi saja. Kebetulan di sebelah kebun kita ini ada petani yang sudah menanam jahe ya. Ini jenis jahenya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wawan, dan rencana kita nanti kita akan coba untuk menanam di kebun kita ya. Nah, nanti menjadi tumpang sari yang mana di sana sudah ada komoditas dari jeruk dan kopi, nanti akan kita jadikan tumpang sari. Boleh Pak Wawan disampaikan. Jadi di sini di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut ini ada petani yang nanam jahe. Nah, jahe ini jenis jahe jadi jahe gajah. Dia umur 8-9 bulan juga sudah bisa panen. Lebih dari itu pasti busuk. Karena apa? Kandungan kadar air di jahe gajah ini itu sangat tinggi, di atas 70%-an. Nah, yang akan kita tanam nanti kita pakai jahe merah. Jahe merah ini adalah nilai ekonomisnya tinggi. Jadi di dalam 1 hektar kalau kita pakai jarak tanam 70-40, rumus populasinya luas lahan dibagi jarak tanam itu dapat 35.000 titik. Nah, 35.000 titik itu kalau anggap saja bisa 7 on dalam hitungan 1 tahun, 7 on kali anggap 30.000 yang hidup. Nah, silahkan dikali dengan harga yang sekarang di tingkat petani 30-35.000. Nah, jadi
percepatan perputaran modal ini layak kita pertimbangkan. Jadi dengan modal mengeluarkan Rp1 itu bagaimana caranya dalam hitungan satu periode itu bisa menghasilkan angka 1,5 lebih. Nah itulah disebut di ekonomi pertanian benefit per rasio. Nah makanya ini setelah kita diskusi dengan Pak Andri mengenai komoditas apa yang akan kita kembangkan di kebun, terutama untuk uji terap dan uji efektivitas eco farming, nah kita mengarah ke jahe. Ternyata di ketinggian 900 mdpl ini jahe cukup bagus. Nah apalagi kalau performan untuk jahe merah itu sampai 80 sampai 1 meter lebih. Nah insya Allah kita akan investasi di jahe dan dengan 12 bulan itu hitungannya akan berkali-kali lipat. Ya, jadi kalau kita hitung kawan-kawan, seandainya kita tanam dengan tadi udah jelaskan beliau bisa sampai 30.000 titik, anggap saja kita bisa panen bisa 700 gram, itu kurang lebih sekitar 20 ton sekian ya. Nah kalau kita kalikannya 20 ton dikali 30.000, ini harga terendah lah di petani ya. Nah saat ini mungkin jahe merah lebih tinggi. Nah itu nilainya sekitar 600 juta dalam waktu 1 tahun. Ini luar biasa, mudah-mudahan bisa kita kembangkan di kebun kita. Oke, kita lanjut ke tanaman lainnya. Oke kawan-kawan, ini tanaman berikutnya yang ada di kebun saya ada jeruk limau. Nah, seperti apa jeruk limau? Langsung saja kepada Pak Wan jelasnya. Ya, ini tanaman komoditas jeruk limau atau identik dengan jeruk sambal. Di pecel lele ada, di khas makanan Sunda ini pasti ada. Nah ini tanaman ini tanpa perawatan pun bisa tumbuh. Terus kelebihannya ini kalau harga sedang bagus bisa di atas 20.000 per kilo. Jadi ini satu komoditas yang perawatannya ringan tapi punya nilai ekonomis tinggi. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya 100 di sela-sela lahan margin, lahan yang memang kemiringannya tidak diminati orang, nah kita manfaatkan dengan jenis jeruk limau ini. Jadi tetap kita kedepankan pertanian yang ramah lingkungan untuk mendapatkan atau menghasilkan produk pertanian yang sehat untuk tubuh manusia. Oke kawan-kawan, ini sekitar ada 100-an batang ya di kebun kita ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita lebih bisa maksimalkan lagi dan hasilnya lebih baik. Buat kawan-kawan, mudah-mudahan juga nanti yang mampir ke kantor bisa silaturahim dan bisa menikmati jeruk sampis. Insya Allah dari rasanya nanti teman-teman bisa rasakan ya. Sekian liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.